Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Kang Roy Official. Salam edukasi, salam sobat ternak buat para peternak semuanya. Kali ini Kang Roy akan berbagi informasi tentang masalah ternak entok jumbo. Karena semakin hari perkembangan entok jumbo ini semakin pesat, di mana tarik minat masyarakat itu semakin tinggi dengan memelihara entok jumbo ini. Karena untuk entok jumbo sendiri itu keuntungan ternaknya itu sangat tinggi dibandingkan dengan ternak entok lokal. Di mana untuk entok jumbo sendiri itu keunggulannya antara lain yaitu pertumbuhannya yang begitu cepat sehingga para peternak itu bisa cepat panen. Banyak sekali para peternak akhir-akhir ini beralih dari entok lokal ke entok jumbo karena pertumbuhannya yang begitu cepat menjadi minat tarik masyarakat yang begitu tinggi. Sehingga ketika peternak-ternak entok jumbo diharapkan panen bisa cepat dan pastinya para peternak itu bisa cepat untung. Di mana untuk entok jumbo sendiri, untuk masalah langsung pakan indukan itu juga sama. Kang Roy sendiri dari dulu antara entok jumbo, entok lokal, dan entok rambon itu pakan setiap hari itu sama teman-teman. Di mana sekalian Kang Roy menjawab pertanyaan dari teman-teman untuk masalah langsung pakan indukan apa. Kang Roy sendiri dalam memberikan langsung pakan harian untuk indukan entok, entah itu entok jumbo, entok lokal, atau rambon itu sama. Pakan pokok yang Kang Roy gunakan yaitu bekatul, nasi aking atau nasi sisa, dan juga menggunakan tambahan konsentrat petelur. Di mana dalam penggunaan konsentrat petelur itu bertujuan untuk merangsang indukan agar cepat bertelur. Perlu kita pahami bersama bahwa penggunaan konsentrat petelur itu bukan membuat telur entok fertil atau menetas semuanya. Namun penggunaan konsentrat petelur yaitu untuk merangsang indukan agar cepat bertelur. Sehingga apabila peternak itu mengalami kemacetan dalam produksi, indukan entok mengalami jeda produksi, alangkah baiknya para peternak itu menggunakan atau memanfaatkan konsentrat petelur untuk pemberian langsung pakan setiap hari. Dalam pemberian langsung pakan sentrat petelur itu tidak harus banyak. Kalau Kang Roy sendiri untuk satu paket indukan itu hanya menggunakan satu genggam saja. Jadi apabila teman-teman itu contohnya memiliki 10 indukan, itu kan 2 paket, teman-teman itu bisa menggunakan 2 genggam dalam setiap makannya. Sehingga dalam produktivitas indukan entok itu bisa stabil dan pastinya para peternak itu cepat mendapatkan hasil panen. Di mana untuk entok jumbo sendiri, alangkah baiknya para peternak pemula yang baru memulai ternak entok ataupun para peternak yang beralih dari entok rambon, entok lokal pindah ke entok jumbo, pentingnya para peternak itu membeli bibit entok jumbo ke peternak yang sudah pasti. Ke peternak yang sudah pasti beliau itu ternak entok jumbo. Karena banyak sekali para peternak pemula itu dibohongin. Katanya entok jumbo, ternyata entok superan dan lain sebagainya. Jadi sangat penting sekali para peternak pemula itu membeli bibit entok jumbo ke peternak yang sudah pasti dan tahu tentang entok jumbo. Sehingga para peternak yang baru memulai ternak entok jumbo itu mendapatkan bibit yang ori jumbo, bukan silangan, dan pastinya itu nanti ke depannya dalam menjual hasil panennya itu juga pasti keorian bibit tersebut. Dimana untuk entok jumbo sendiri perlu kita ketahui bahwa untuk ciri-ciri entok jumbo antara lain yaitu kaki entok itu jenjang. Dimana untuk entok jumbo sendiri itu lebih panjang daripada entok lokal dan entok rambon. Perlu kita ketahui bahwa semakin hari perkembangan atau peningkatan kualitas entok jumbo itu semakin pesat. Di mana dulu Kang Roy itu ternak entok jumbo di tahun 2021-an. Itu untuk masalah panjang entok tidak dipermasalahkan atau tidak diperbincangkan lah. Yang penting entok jumbo itu besar. Entok tersebut bobotnya bisa melebihi entok lokal dan lain sebagainya. Namun berhubungan entok jumbo sekarang itu sudah familiar di kontes-kontes, sehingga untuk spesifikasi dalam entok jumbo itu semakin bagus dan semakin baik. Dimana untuk entok jumbo sendiri dahulu kala itu minimal panjangnya 90 cm. Sekarang meningkat 95 sampai 100 cm. Sehingga perubahan tersebut, peningkatan kualitas tersebut diharapkan entok jumbo itu semakin hari semakin bagus untuk spesifikasinya. Dan pastinya semakin meningkatnya kualitas tersebut, para peternak itu cepat untung. Karena untuk entok jumbo sendiri itu kan
pertumbuhannya itu bisa cepat dibandingkan dengan entok lainnya. Sehingga apabila kita memiliki indukan yang bagus, otomatis bibit yang dihasilkan itu juga bagus dan unggul. Sehingga pertumbuhannya itu semakin baik, semakin cepat dibandingkan dengan entok jumbo dahulu kala. Di mana untuk entok jumbo sendiri kita perlu ketahui bahwa ada beberapa grade atau beberapa kelas lah. Seperti contohnya ada peternak yang menjual entok jumbo itu ada 2 grade, di mana grade standar ekonomisan atau grade breeding, dan juga ada kelas penghobi atau bisa digunakan untuk kontes. Di mana untuk kualitas tersebut perlu kita ketahui kenapa kok ada itu. Karena untuk entok sendiri itu juga ada kontesnya teman-teman. Di mana dahulu kala itu cuma entok rambon atau entok hias. Sekarang entok jumbo itu semakin familiar di kontes-kontes perintokan nasional. Sehingga adanya peternak yang membuat ada grade ekonomisan atau breeding, ada kelas penghobi dan lain sebagainya, itu bertujuan untuk menempatkan pasar panennya. Karena untuk entok jumbo sendiri perlu kita ketahui bahwa untuk indukan entok yang bagus itu tidak semua anakannya juga bagus. Sehingga para peternak itu juga seleksi. Ada yang masuk kelas ekonomisan atau kelas breeding buat pembibitan standar, ada juga untuk yang lolos seleksi itu masuk dikonteskan. Sehingga hal tersebut bertujuan agar pemasarannya itu tepat sasaran. Karena perlu kita ketahui bahwa semua barang apapun itu dari mobil, motor, HP, dan lain sebagainya, beda merek, beda kualitas, itu juga beda harga. Entok pun juga seperti itu, beda kualitas, beda trah, beda jenis, dan lain sebagainya, itu juga beda harga pastinya. Nah, itu perlu kita pahami bersama bahwa kenapa entok jumbo itu harganya ada yang mahal, ada yang murah, ada yang standar, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu pemahamannya. Beda kualitas, beda merek, beda harga juga teman-teman. Namun hal tersebut apabila kita pahami itu sudah hal yang wajar. Karena kita juga sudah tahu bahasa Jawa ono rego ono rupa. Jadi ada harga, ada juga kualitas. Lalu mungkin para peternak itu bertanya-tanya apakah perawatannya juga sama dengan entok lainnya. Di mana perawatan entok jumbo itu juga sama. Dari menetas itu pakannya juga pur. Ketika sudah dewasa, pakannya juga alternatif. Nah, itulah keuntungan atau keunggulan yang begitu besar ternak entok jumbo dibandingkan dengan entok lainnya. Pakan sama, perawatan sama, pemeliharaan sama, namun untuk harga jual, target panen itu berbeda. Untuk perawatan anakan entok jumbo itu juga sama teman-teman, di mana usia baru menetas sampai kurang lebih 3 minggu atau 1 bulan itu pakannya juga full pur. Seperti halnya para peternak itu ternak entok lokal. Masa starter itu yang menentukan, masa starter itu yang paling penting untuk menunjang pertumbuhan entok. Sehingga entok jumbo itu sangat digemari oleh masyarakat sampai sekarang ini karena untuk perawatannya juga sama dan pertumbuhannya itu lebih cepat dibandingkan dengan entok lainnya. Lalu untuk suplemen kesehatan dan perawatan untuk anakan entok jumbo apakah sama? Sama juga teman-teman. Untuk entok jumbo sendiri itu untuk air minumnya juga biasanya para peternak itu memberikan campuran seperti Nubro, Vitacik, probiotik, dan lain sebagainya. Lalu apa sih yang membedakan kok entok jumbo itu bisa besar? Pertumbuhan entok jumbo bisa cepat itu karena genetik, di mana indukan entok yang bagus, indukan entok yang besar, kakinya juga besar, tulangannya itu juga besar, sehingga anakan tersebut atau bibitnya itu juga pasti unggul. Tulangannya juga ikut besar dan lain sebagainya. Sehingga walaupun perawatannya itu juga sama, namun untuk besarnya itu pasti jelas berbeda karena dari genetik atau indukan yang berbeda kualitasnya. Untuk entok jumbo sendiri, beberapa ciri-ciri yang perlu diketahui agar para peternak itu tidak kebohongan dan lain sebagainya. Salah satunya yang paling penting, ketika teman-teman itu membeli entok jumbo, ketahui ciri-cirinya. Salah satunya yaitu kaki yang jenjang, tulangannya yang besar. Ada juga peternak yang memiliki spesifikasi perbedaan entok jumbo dengan entok lainnya, yaitu postur entok jumbo tegap. Perlu kita ketahui ya teman-teman, ini pendapat Kang Roy bahwa untuk postur entok jumbo yang tegap itu dari trah atau genetik tertentu. Contohnya seperti trah jumbo tronton. Trah jumbo tronton itu posturnya tegap, ekornya ke bawah. Itu karena trahnya atau genetiknya seperti itu.
Namun untuk anakannya itu juga ada yang biasa atau standar atau tidak tegap itu juga ada. Jadi untuk masalah postur tegap itu bukan termasuk ciri-ciri menurut Kang Roy seperti itu. Karena setiap entok itu genetiknya berbeda. Apabila teman-teman itu mencari terah yang tegap, terah entok jumbo yang tegap posturnya, teman-teman cari yang terah tronton. Ciri-ciri lainnya untuk entok jumbo sendiri yaitu untuk lebar dadanya itu lebih lebar dari entok lainnya. Selain itu juga entok jumbo sendiri sudah familiar bahwa entok jumbo itu leher panjang. Jadi leher entok jumbo itu lebih panjang dibandingkan dengan entok lainnya. Sehingga panjang entok jumbo itu bisa sampai 95 cm, 100 cm, bahkan bisa 100 cm lebih. Jadi itu pemahaman dari Kang Roy yang bisa Kang Roy sampaikan. Apabila teman-teman itu ada pendapat lain atau ada koreksi, silahkan ditulis di kolom komentar agar kita bisa belajar bersama tentang masalah entok jumbo ini. Lalu untuk entok jumbo sendiri itu pemasarannya seperti apa? Kalau dari Kang Roy, pemasaran entok jumbo itu sama dengan entok hias atau entok rambon. Jadi pemasarannya itu full online. Di komunitas Facebook itu sudah banyak sekali grup-grup buat peternak entok jumbo untuk jual beli dan lain sebagainya. Jadi di era sekarang itu sudah tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang untuk masalah pemasaran nanti kita kemana. Manfaatkan media sosial, manfaatkan media online untuk menjual hasil panen kita. Insya Allah aman dan insya Allah lancar. Apabila para peternak itu memiliki 3 hal. Yang pertama yaitu integritas, yang kedua kualitas, dan yang ketiga yaitu pastinya amanah dan kepercayaan. 3 unsur ini menurut Kang Roy sangat penting sekali dan harus dimiliki oleh para peternak semuanya. Itu dia teman-teman, terima kasih, semoga bisa mendapatkan informasi yang cukup. Apabila ada kesalahan ataupun ada koreksi, tulis di kolom komentar agar kita bisa belajar bersama-sama. Terima kasih, salam edukasi, salam sobat ternak buat para peternak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.